Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Exuma yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang 4 orang dukun yang mendapat pekerjaan dari keluarga kaya untuk menyelamatkan bayinya karena saat setelah lahir, bayi itu tidak mau tenang atau bangun tapi masih hidup. Untuk menyembuhkannya mereka harus membongkar makam dari kakeknya. Tapi saat makam kakek itu dibongkar, ternyata ada makam lainnya, yaitu makam samurai Jepang di bawah makam kakek tersebut. Dan orang Jepang yang dimakamkan itu dulunya adalah samurai yang menjaga wilayah sekitar dan terus menjadi penunggu wilayah itu. Bagaimanakah mereka dapat menghadapi hantu samurai Jepang itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film kita melihat 2 orang kakak adik yang bernama Bongji dan Hualin yang sedang melakukan perjalanan ke Amerika untuk melihat seorang bayi yang mana saat bayi itu lahir tidak dapat bangun, padahal bayi itu sudah menangis saat keluar dari rahim ibunya. Hualin pun meminta izin untuk melakukan ritual pada bayi itu. Saat dirinya melakukan ritual, diketahui kalau dari keluarga bayi telah ada gejala yang sama terjadi pada bayi tersebut. Mendengar pernyataan dari Hualin, suster dan supir pun terkejut karena yang dikatakan Hualin itu benar. Sang supir membawa Hualin dan Bongji ke ayah dari sang bayi tadi, yang mana ternyata sang bayi berasal dari keluarga yang kaya. Mereka pun bertemu dengan ayah sang bayi yang bernama Park Jiong. Hualin pun menceritakan tentang kondisi bayi Park Jiong, yang mana kondisi bayi itu ada kaitannya dengan garis keturunan, yang mana kondisi ini biasa disebut dengan angin makam, yang disebabkan oleh makam leluhur terdahulu yang arwahnya tidak tenang. Park Jiong menanyakan apakah Hualin yakin tentang apa yang dikatakan itu. Lalu Park Jiong langsung melanjutkan tentang cara untuk menanganinya. Untuk masalah ini, Hualin dan Bongji tidak dapat menanganinya. Lalu mereka pun teringat seseorang yang paham tentang masalah ini. Di tempat lain kita diperlihatkan seseorang yang tengah menggali makam. Dia bernama Jin. Di situ dia lagi bertugas untuk menggali makam, yang mana semua anggota keluarga orang yang dimakamkan itu dimimpikan oleh arwah mayat tersebut. Lantas keluarga itu pun mencoba menggali makam itu lagi. Dia adalah Gao, teman dari Jin. Gao mencoba menyatukan kerangka dari mayat itu lagi. Jin lalu menyatakan kalau ada seseorang yang telah mengambil gigi palsu dari mayat tersebut. Semua anggota keluarga pun saling menatap kebingungan. Lalu tiba-tiba dari belakang seorang anak menangis, yang ternyata gigi palsu nenek itu diambil oleh anak tersebut untuk mengenangnya. Jin pun meminta kepada anak itu untuk mengembalikan gigi palsu itu. Terlihat semua orang di sana pun sedih mendengar kalau anak itu ingin mengenang neneknya melalui gigi tersebut. Setelah membongkar makam, malam harinya mereka pun makan malam. Di saat itu Bongji dan Hualin datang menemui mereka. Setelah mereka berbasa-basi sebentar karena mereka sudah tidak lama bertemu, lalu Hualin menceritakan situasi mereka yang bertemu klien di Amerika, yang mana mereka bertemu dengan keluarga yang kaya, tapi bayi yang baru lahir mengidap penyakit hantu. Jin pun mengatakan mungkin itu adalah kesurupan, tapi Hualin mengira kalau belum sampai ke level itu dan mengira kalau sang bayi mengidap penyakit angin makam. Sementara itu di Amerika, ibu Park Jiong menanyakan tentang keputusan Park Jiong untuk menggali makam kakeknya yang ada di Korea. Ternyata di sini ibu Park Jiong tidak percaya dengan tahayul, tapi Park Jiong harus mengambil keputusan itu karena dia adalah satu-satunya kepala keluarga yang harus mengambil keputusan tersebut. Singkat cerita, Hualin, Bongji, dan Gao dan juga Jin bertemu dengan Park Jiong, tapi hanya Jin yang berbicara dengan Park Jiong, sedangkan mereka bertiga menunggu di luar mobil. Di saat bertemu, Park Jiong mengatakan 2 hal yang harus dipatuhi oleh Jin dan teman-temannya, yaitu mereka harus merahasiakan kejadian ini dan harus mengkremasi kakeknya berserta dengan petinya. Lalu setelah itu Jin mengatakan ingin melihat makam kakek Park Jiong terlebih dahulu. Di perjalanan Jin melihat sebuah plang menuju ke sebuah kuil. Kembali ke perjalanan, mereka yang menuju ke makam tadi, yang mana makamnya berada di atas bukit. Di situ jalan menuju makam itu terkunci sehingga mereka harus membuka pagar itu terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka pun sampai ke lokasi makam, tapi mereka harus naik bukit lagi untuk ke situs makamnya. Saat menaiki bukit, Hualin melihat beberapa rubah yang ada di bukit itu. Lalu sampai mereka di makam kakek Park Jiong yang ada di atas bukit.
Di situ Jin mencoba mencicipi tanah dari sekitar makam dan memuntahkan lagi karena dia merasa sesuatu hal yang buruk. Sementara itu Gao malah terkesima dengan pemandangan di atas bukit yang dapat melihat bukit-bukit lain. Jin pun mencoba menaiki makam dan melihat pemandangan sekitar. Lalu saat dia melihat batu nisannya, tidak ada tulisan nama kakek dari Pak Jiong, malah tertulis tanpa nama. Jin pun menanyakan tentang awal muasal dari makam tersebut. Pak Jiong pun mengatakan awalnya makam itu berasal dari seorang biksu yang bernama Ki Sunai. Karena kakek Pak Jiong yang telah berjasa bagi negara, dia pun dimakamkan di makam biksu itu. Kalau kakek Pak Jiong berjasa, mengapa makam kakeknya terlihat begitu sederhana? Pak Jiong pun mengatakan kalau saat itu banyak perampok makam sehingga kakek Pak Jiong dimakamkan secara sederhana agar tidak mengundang perhatian para perampok makam. Lalu setelah beberapa saat Jin pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa membongkar makam tersebut. Lalu setelah itu dia kembali ke dalam mobil. Di dalam mobil Jin mengatakan kalau makam itu adalah makam yang berhantu, yang mana tempat makam itu adalah tempat terburuk dari yang terburuk. Malam harinya di tempat hotel menginap Pak Jiong, dia menunjukkan foto bayinya yang terakhir kali tersenyum. Pak Jiong pun menanyakan apakah Jin mempunyai anak. Jin pun menjawab kalau dia mempunyai anak dan akan segera menikah. Di situ Pak Jiong lalu memohon untuk menyelamatkan bayinya. Jin pun menyebutkan beberapa angka yang itu adalah koordinat dari makam tadi yang tertulis di batu nisan, yang mana mungkin makam itu dulunya adalah makam orang yang sangat penting. Jin pun melanjutkan kalau memindahkan makam dari tempat jahat yang detailnya tidak diketahui akan sangat berbahaya. Hualin lalu mengatakan kalau mencobanya dengan teknik pengganti kejahatan, di mana dia akan menari kepada dewa dan memindahkan kuburan di saat yang bersamaan. Mereka pun sementara harus melakukan cara itu untuk menyelamatkan bayi dari Pak Jiong. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan 5 orang penggali kubur dan 5 ekor babi, yang mana masing-masing dari penggali kubur tadi akan disimbolkan dengan 5 babi tersebut. Sementara itu terlihat acara itu dihadiri langsung oleh Pak Jiong dan bibinya yang hadir di makam itu. Acara pun dimulai. Awalnya Gao membacakan beberapa mantra untuk memulai acara tersebut. Sedangkan Hualin nantinya akan menari. Hualin lalu mengambil senjata dan menyentuh makam dan memberkati 5 penggali kubur itu dengan senjata tersebut. Lalu terlihat Bongji memulai musiknya dan Hualin pun menari dengan pisau di tangannya. Saat menari itulah Hualin mencoba melukai dirinya dengan pisau tapi tidak mempan karena dirinya telah kebal. Dirinya menyayat tubuhnya sendiri dan menusuknya dengan pisau tapi tidak ada yang terjadi atau tubuhnya tidak terluka. Hualin juga membakar tangan dan mengoreskan arang di mukanya. Lalu Hualin pun menyayat 5 babi dengan pisau yang sama, disusul dengan Pak Jiong yang memukul-mukul makam kakeknya, lalu disusul dengan 5 penggali kubur tadi yang membongkar makam tersebut. Sambil penggali kubur itu membongkar makamnya, Hualin pun terus menyayat babi-babi di sana sebagai pengganti tolak balak untuk 5 penggali kubur itu. Di sini terlihat Hualin seperti kesurupan sambil terus menari. Singkat cerita, para penggali kubur itu menemukan peti mati dari kakek Pak Jiong dan Gao pun mengisyaratkan Bongji untuk menghentikan musiknya. Lalu terlihat Jin dan Gao masuk ke dalam makam untuk melihat peti mati di sana. Gao mengatakan kalau peti itu terbuat dari pohon cemara, yang mana biasanya itu peti mati untuk keluarga kerajaan. Mereka lalu mengeluarkan peti itu dari dalam makam dan menaikkannya ke atas. Mereka lalu akan membawa peti itu ke kota untuk melakukan kremasi. Lalu saat Gao akan membawa peti itu, Jin menghampiri Gao dan mengatakan untuk berhati-hati. Lalu terlihat Gao pun berangkat membawa petinya. Sementara itu 5 penggali kubur tadi belum pulang, mereka masih berada di makam. Salah seorang pun mencoba menusuk-nusuk tanah. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor ular yang aneh, yang mana ular itu mempunyai rambut di bagian kepala. Seorang penggali kubur itu pun membelah ular itu menjadi 2 dan tiba-tiba langit menjadi mendung dan akan turun hujan. Kembali kepada Jin dan rombongan yang sedang membawa peti mati itu. Ternyata di perjalanan telah turun hujan sehingga mereka harus menepi. Lalu Jin mengatakan kepada Pak Jiong kalau kremasinya akan ditunda. Jin percaya kalau mereka mengkremasi saat hujan turun, maka arwah yang dikremasi tidak dalam keadaan yang baik. Untuk sementara waktu, peti akan ditempatkan di rumah sakit terdekat. Gao yang bertugas untuk membawa peti itu pun membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana dia memberi uang tip kepada penjaga untuk menjaga peti mati itu. Gao dan petugas rumah sakit pun membawa peti itu ke kamar mayat. Lalu saat Gao membersihkan peti mati itu, datang Jin yang menghampirinya. Dia mengatakan ingin pergi ke suatu tempat.
Ternyata Jin pergi ke tempat pelang kuil tadi. Lalu setelah sampai, dia bertemu dengan penjaga kuil itu. Di sana Jin menanyakan tentang seorang biksu yang bernama Kisunai. Tapi penjaga kuil itu mengatakan tidak tahu karena kuil itu dulunya dikepalai oleh biksu yang bernama Yuan Feng. Penjaga kuil tadi pun bingung mengapa Jin menanyakan tentang hal itu. Jin mengatakan kalau dia baru saja membongkar makam yang berada di atas bukit di sekitar kuil itu. Ternyata penjaga kuil itu tahu tentang makam yang dibongkar oleh Jin itu, yang mana dulunya terdapat rumor pada makam itu, yang mana dulunya ada harta karun yang terkubur di makam itu, karena dulunya itu adalah makam orang terkaya di Korea Utara, sehingga banyak menarik perhatian para pencuri makam. Tapi anehnya semua pencuri itu kabur dan meninggalkan peralatan mereka. Peralatan itu pun disimpan di kuil itu. Jin pun sempat melihat peralatan yang ditinggal di kuil tersebut. Saat Jin melihat peralatan para perampok itu, penjaga kuil itu menanyakan mengapa Jin tertarik dengan makam tersebut. Jin mengatakan kalau dia baru saja membongkar makam tersebut. Lalu di rumah sakit kita melihat penjaga rumah sakit tadi mencoba peti yang dibawa oleh Gao tadi. Dia mencoba membuka dengan sebuah martil. Lalu saat yang sama datanglah Bongji dan Hualin. Lalu saat peti itu terbuka, tiba-tiba Hualin merasakan sesuatu yang aneh. Dirinya pun pingsan. Dan terlihat penjaga rumah sakit tadi pun pergi. Lalu terlihat Gao dan Jin datang menjenguk Hualin. Hualin mengatakan kalau dia merasakan sesuatu yang jahat keluar dari peti itu. Lalu di Amerika, tempat kediaman rumah ibu Pak Jiong, di sana ada ayah Pak Jiong yang melihat kalau arwah ayahnya menghampiri dirinya. Arwah itu meminta untuk ayah Pak Jiong membuka jendelanya untuk membiarkan dia masuk. Lalu setelah itu di balik kaca kita melihat sosok yang tengah makan dengan sangat rakus. Sementara itu terlihat ibu Pak Jiong yang tengah santai di depan TV menari-nari. Lalu di tempat ayah Pak Jiong, arwah tadi pun mencoba membunuh ayah Pak Jiong dengan menekan jantungnya. Sementara itu di tempat ibu Pak Jiong, dia menari-nari. Lalu dari seluat kaca kita melihat kalau ibu Pak Jiong menari dengan seseorang. Dan tiba-tiba kita mendengar teriakan ibu Pak Jiong. Dan terlihat ibu Pak Jiong dicekik oleh sesuatu dan ayah Pak Jiong pun terkapar mati. Lalu setelah itu kita melihat Jin yang menghubungi Pak Jiong, karena Hualin mengatakan kepada Jin kalau arwah yang keluar itu akan mengembara mencari saudara-saudaranya untuk dijadikan teman di akhirat. Untuk itu Hualin akan melakukan ritual memanggil jiwa, yang mana dia akan memanggil jiwa arwah tadi untuk sementara waktu. Di kamar mayat, Hualin pun bersiap untuk ritual pemanggilan arwah dengan Bongji sebagai medianya. Dia pun memukul-mukul kenong sambil bernyanyi memanggil arwah dari peti tadi. Sementara di tempat hotel menginap Park Jiong, dirinya tengah bersantai di bathtub dan tiba-tiba dia terkaget oleh teriakan dan tiba-tiba terbangun di atas tempat tidur. Sementara itu di tempat Hualin, dirinya terus bernyanyi dan memanggil arwah itu dan tiba-tiba Bongji pun melompat-lompat dan seketika daun yang dipegang Bongji pun terjatuh. Saat itulah Bongji telah kerasukan arwah yang keluar dari peti tadi. Arwah tadi pun mengatakan kalau dia ingin membawa anak dan cucunya pergi bersama dirinya. Dan setelah itu Bongji pun muntah. Ternyata saat Bongji muntah, arwah yang merasukinya pun telah keluar. Kembali ke Pak Jiong, di sana dia mendapat sebuah panggilan dari Jin. Jin mengatakan kalau dirinya akan pergi ke hotel tempat menginap Pak Jiong, tapi sedikit terlambat. Lalu di saat bersamaan terdapat ketukan pintu dari luar kamar yang mengaku sebagai Jin juga. Jin yang ada di telepon pun mengatakan untuk tidak membuka pintu, tapi malah dia menyuruh Pak Jiong mendekat ke jendela dan menyuruh Pak Jiong untuk membuka jendelanya. Dan saat jendela itu terbuka, ternyata Jin yang ada di telepon tadi adalah arwah dari kakek Pak Jiong. Pak Jiong lalu melihat ke plafon dan melihat bayangan kakeknya yang telah masuk ke ruangan itu. Sementara Jin yang ada di luar mencoba membuka pintu dengan bantuan petugas hotel. Saat dia masuk ke dalam kamar, dia melihat Pak Jiong yang bertingkah aneh. Dia melihat Pak Jiong yang bertindak layaknya seorang tentara. Lalu setelah itu Pak Jiong pun muntah. Jin pun meminta petugas hotel tadi untuk memanggilkan ambulan. Sementara itu di rumah sakit, Hualin, Bongji dan Gao akan membawa peti itu ke tempat kremasi. Kita lalu melihat Pak Jiong yang telah sadar. Dia terlihat meminum air yang sangat banyak. Di situ Pak Jiong mengatakan sesuatu, yaitu rubah memotong pinggang harimau sambil dirinya menengok ke belakang. Tapi karena dirinya yang masih dirasuki hantu kakeknya tadi, dia pun mematahkan lehernya sendiri dan mati. Sementara itu di rumah sakit kita melihat bayi Pak Jiong yang telah sehat. Jin mengatakan kepada sang supir kalau dirinya harus segera mengkremasi peti mati itu dan meminta tolong kepada sang supir untuk menghubungi keluarga yang ada di Amerika. Sementara itu kita melihat arwah kakek Pak Jiong tengah mengincar bayi tadi.
sang sopir pun mengatakan kalau dia tidak bisa menghubungi keluarga yang ada di Amerika. Lalu kita melihat Gao dan rombongan telah sampai di tempat kremasi dan hanya menunggu persetujuan dari keluarga yang ada di Amerika untuk membakarnya. Kita lalu melihat supir yang berhasil menghubungi bibi dari Pak Jiong yang ada di Amerika. Jin pun mencoba berbicara kalau arwah kakeknya tadi tengah mengincar anak-anak yang ada di Amerika, dan benar saja, kakek tadi tepat berada di samping sang bayi dan dia pun mencoba membunuh bayi itu. Lalu karena tidak ada pilihan lain, bibi Pak Jiong pun mengizinkan untuk mengkremasi peti itu. Jin pun menghubungi Gao untuk segera mengkremasinya, dan terlihat peti itu dikremasi seketika kakek yang ada di samping bayi itu pun menghilang. Dan kita melihat Pak Jiong yang sedang ditangani oleh petugas medis, tapi dirinya tidak tertolong. Di lain hari, Jin menemukan seorang penggali kubur yang kemarin yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana dia selalu bermimpi buruk dan melihat sebuah penglihatan di mana hal itu terjadi karena dia telah membunuh ular yang aneh di makam kakek Pak Jiong kemarin. Penggali kubur itu meminta kepada Jin untuk menemukan ular aneh itu dan membakarnya. Jin pun lalu pergi ke makam sendirian berniat mencari ular yang dimaksud oleh penggali kubur tadi. Jin pun mulai menggali tanah dan tak beberapa lama dia menemukan tubuh ular itu. Dan setelah melihat kepalanya, dia terkejut karena ular itu mempunyai kepala seperti manusia. Saat kaget itu, tanpa sengaja dirinya menemukan sesuatu, dan setelah dilihat ternyata itu adalah sebuah peti mati bekas makam kakek dari Pak Jiong tadi. Tapi peti itu dikubur dengan posisi berdiri. Lalu Jin pun menghubungi Gao dan yang lainnya. Mereka pun kembali ke lokasi makam dan melihat kalau makam itu dikunci dengan kawat besi seperti menandakan kalau peti itu tidak boleh dibuka. Setelah itu mereka mencoba menarik makam itu dari tanah. Lalu saat peti itu keluar dari tanah, terlihat rubah-rubah di sana berlari ketakutan yang menandakan kalau makam itu bukan makam sembarangan. Mereka pun melihat peti mati yang sangat besar melebihi ukuran manusia normal. Mereka lalu membawa peti itu turun dari bukit dan untuk sementara mereka akan membawa peti itu ke kuil yang tadi. Jin lalu meminta izin untuk menitipkan peti itu di kuil itu sembari menunggu keluarga dari pihak bibi Pak Jiong karena Pak Jiong sendiri telah mati. Penjaga kuil itu pun mengizinkan untuk peti itu dititipkan sementara. Saat dia melihat peti mati itu, dia terkejut mengapa ukurannya melebihi manusia normal. Hualin lalu meminta beras ketan kepada penjaga kuil di sana dan menaburkannya di sekitar peti mati itu karena dia merasa kalau peti itu bukanlah peti sembarangan. Dia juga menuangkan darah kuda dan beberapa jimat di sekitar peti tersebut. Singkat cerita, saat bibi Pak Jiong melihat, dia terkejut mengapa ada makam tertumpuk di makam ayahnya. Jin lalu bertanya apakah bibi Pak Jiong mempunyai informasi tentang makam tersebut. Bibi Pak Jiong menjawab kalau dia tidak tahu mengenai hal itu. Jin melanjutkan menurut informasi yang dia dapat bahwa kakek Pak Jiong dulu terkenal karena pengkhianatan. Itu sebabnya biksu mengubur kakek Pak Jiong menguburnya bersama dengan peti mati orang tersebut. Bibi Pak Jiong lalu mengatakan kalau biksu Kisuna yang dikubur itu bukanlah orang Korea melainkan orang Jepang. Ternyata nama asli dari Kisunai adalah Murayama Junji. Karena peti itu tidak ada kaitannya dengan keluarganya, maka bibi Pak Jiong pun menyerahkan peti itu sepenuhnya kepada Jin dan teman-temannya. Setelah bibi Pak Jiong pergi, tak lupa mereka juga membakar ular kepala manusia tadi yang mengganggu si penggali kubur. Setelah itu terlihat penjaga kuil tadi mengajak mereka makan. Mereka pun makan malam. Setelah makan malam, Hualin menelepon seseorang temannya untuk mencari informasi tentang Murayama Junji. Teman Hualin pun mengatakan kalau Murayama Junji adalah hantu rubah. Dan setelah itu kita melihat ternyata Hualin mempunyai kodam yang berwujud seorang nenek. Kita lalu melihat saat tertidur, Gao dan Bongji sedang tindihan. Ternyata Bongji diinjak oleh sesosok hantu. Bongji pun menuliskan sesuatu di lantai dan setelah itu hantu itu pun pergi. Dan Bongji pun terbangun. Bongji lalu melihat ke kamar dari penjaga kuil itu dan ternyata penjaga kuil itu tidak ada. Bongji pun mencarinya ke suatu tempat sampai dia mencari ke kandang babi. Di sana Bongji melihat beberapa babi yang mati bercabik-cabik dan dia juga melihat kepala kuil tadi berada di kandang tersebut seperti diserang sesosok makhluk. Bongji pun lalu membangunkan Hualin. Di sini saat Hualin akan pergi, dia dicegah oleh kodamnya.
Lalu Bongji pun membuka ruangan tempat peti mati itu disimpan. Saat Bongji dan Hualin melihatnya, ternyata peti itu sudah rusak dan makhluk yang ada di dalam peti itu pun telah keluar. Hualin melihat kalau makhluk itu pergi melalui atap. Hualin menyuruh Bongji untuk membangunkan Gao dan juga Jin. Di situ Hualin melihat peti yang telah rusak itu dan ternyata terdapat helm samurai Jepang. Lalu saat Hualin sedang melihat helm itu, terdapat sosok makhluk yang ada di depan pintu. Sosok itu pun tinggi besar. Sosok itu berbicara dengan bahasa Jepang kalau dia ingin mengambil helm perangnya. Hualin pun berbicara sambil bersujud. Makhluk itu lalu melempar sebuah kepala di depan Hualin. Lalu saat Hualin melihat ke pintu, makhluk itu sudah tidak ada. Ternyata makhluk itu melihat Hualin dari atas. Hualin lantas keluar dari ruangan itu, sedangkan makhluk itu terus mengejar Hualin. Lalu tiba-tiba datanglah Bongji yang menyerang makhluk itu dengan sebatang besi tapi tidak mempan. Malah makhluk itu dengan mudahnya menusuk perut Bongji dengan tangan kosong. Dan setelah itu Bongji pun terkapar. Lalu dengan perlahan makhluk itu pun mendekat ke Hualin. Saat makhluk itu mendekat ke Hualin, dirinya mendengar sebuah suara ayam berkokok. Dan setelah itu dirinya membaca mantra yang aneh dan terlihat tubuhnya terbakar. Jin dan Gao pun datang. Mereka terkejut melihat sosok yang besar berubah menjadi api dan terbang. Di atas makhluk itu sempat mengitari kuil itu beberapa kali. Dan setelah itu dirinya pun pergi. Hualin lalu menghampiri Bongji yang sedang sekarat. Dia meminta agar Jin dan Gao segera memanggil ambulan. Singkat cerita, mereka bertiga berada di rumah sakit yang mana Gao dan Jin mengalami demam tinggi. Di sini terlihat Hualin yang masih menunggu Bongji di depan ruang ICU. Lalu Jin datang. Di situ Hualin berkata kalau makhluk itu mempunyai tubuh dan kaki yang nampak ke tanah, yang berarti itu bukanlah arwah melainkan seorang peri. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruang ICU dan mengatakan Bongji mengalami luka perut yang parah, tapi untungnya dia masih hidup dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang besar. Di sini kita melihat kalau Jin pergi ke kuil yang tadi sendirian. Dirinya pergi ke ruangan tempat senjata para perampok makam disimpan, yang mana saat membuka laci, dia menemukan sebuah buku dan terdapat sebuah foto di dalam buku itu. Terlihat Hualin memindahkan Bongji ke rumah sakit yang besar. Di sana terdapat juga kakak Bongji dan keponakan Bongji. Di situ terlihat kalau Hualin akan memanggil arwah samurai Jepang tadi. Kembali kepada Jin, dia pun melihat alat-alat yang digunakan oleh para perompak makam, yang mana Jin akan menggunakan alat itu untuk menggali makam samurai tadi. Jin pun menggali makam itu sendirian, sedangkan di rumah sakit, Hualin kakaknya dan keponakan Bongji membaca mantra memanggil arwah samurai Jepang tadi melalui perantara tubuh dari Bongji yang sedang tak sadarkan diri. Mereka pun memancing arwah itu agar mau berbicara. Saat mereka berbicara, arwah itu pun terpancing, yang mana ternyata arwah itu ingin ikan manis. Hualin lalu mengajak makhluk itu berbicara. Hualin lalu menanyakan keberadaan dari makhluk itu. Sementara itu di tempat Jin, dia terus menggali di makam tadi. Lalu di tempat Hualin, arwah tadi menyebut beberapa angka dalam bahasa Jepang yang berarti adalah bunga sakura. Lalu di tempat Jin, dia menemukan posisi dari hantu samurai Jepang yang tadi. Lalu di tempat Hualin, saat Bongji mulai berbicara yang aneh-aneh, Hualin pun menarik kertas yang ada di dada Bongji dan sekitar Bongji tak sadarkan diri. Lalu keponakan Bongji pun membakar kertas itu. Sementara itu terlihat Jin telah berada di rumah Gao untuk memberitahu kalau makhluk itu kembali ke makam tadi. Alasan Jin pergi ke makam itu lagi karena dia penasaran dengan perkataan Park Jiong yang mengatakan kalau rubah memotong pinggang harimau, yang mana bentuk dari negara Korea diibaratkan seperti harimau, sedangkan titik koordinat yang ada di batu nisan itu tepat berada di posisi pinggangnya. Di sana Jin berasumsi kalau di koordinat itu terdapat potongan besi yang harus dicabut, karena dalam foto-foto yang dia temukan kalau para pencari makam itu mencabut besi yang ada di dalam tanah. Lalu dia pun memberitahukan kepada Hualin dan menunjukkan foto yang mana para perampok itu mencabut besi-besi. Di sini Jin berniat untuk membunuh makhluk itu dan menarik besi yang ada di dalam makam tersebut. Hualin berkata kalau hantu itu tidak bisa dibunuh, tapi setidaknya mereka bisa membuatnya keluar dari makam yang nantinya Jin dan Gao akan mencari keberadaan dari besi itu.
Lalu di sini kita melihat Bongji yang kejang-kejang, dan saat dokter sedang memeriksanya, Hualin melihat kalau luka yang ditimbulkan oleh makhluk itu tidak mengarah ke tato dari Bongji, yang itu adalah tulisan Zuzing. Itu adalah aksara kuno dari zaman kekaisaran. Singkat cerita, mereka bertiga ke makam itu dengan membawa 2 kantong ikan manis. Saat di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh para petugas di sana, yang mana saat para petugas itu memeriksa mereka, terlihat muka mereka tertulis aksara-aksara Zuzing. Setelah bernegosiasi sebentar, mereka pun diizinkan untuk melintas. Setibanya di makam itu, mereka lalu menaruh ikan-ikan manis untuk memancing makhluk itu keluar. Mereka mengarahkan ke sebuah pohon yang besar. Lalu di rumah sakit, terlihat kakak dan keponakan Bongji menemelkan mantra di pintu dan jendela dari kamar Bongji. Saat malam tiba, Jin dan Gao bertugas untuk mengawasi makam, sedangkan Hualin dia menunggu di dekat pohon yang tadi. Lalu saat tengah malam, terlihat sosok tangan mengambil ikan yang diletakkan tadi. Di rumah sakit, terlihat Bongji seperti memakan sesuatu. Lalu kita melihat kalau hantu samurai Jepang itu keluar dari makam tersebut. Hualin lalu berlari ke pohon tadi dan membakar sesuatu. Sementara itu terlihat hantu samurai Jepang tadi terus mengikuti arah dari ikan manis itu. Hantu itu pun telah sampai di pohon tadi dan melihat helm perangnya. Lalu kita melihat Jin dan Gao masuk ke makam itu dan mulai mencari besinya. Sementara Hualin menahan hantu Jepang itu, Gao dan Jin pun terus mencari keberadaan dari besi tersebut. Mereka terus menggali tapi mereka tidak menemukan besinya. Di sini terlihat cangkul yang digunakan oleh Jin patah. Lalu karena Gao yang telah putus asa, dirinya pun meninggalkan Jin sendirian. Di sini kita diperlihatkan kalau dahulu hantu Jepang itu adalah komandan pasukan samurai yang mana dirinya telah mati terpenggal. Hualin lalu meminta agar hantu itu melepaskan Bongji, yang mana hantu itu mengendalikan Bongji. Lalu dari belakang makhluk itu mendekat ke Hualin. Lalu saat Hualin merangkak menjauh, terdapat kodamnya yang berada tepat di belakang Hualin. Hualin lalu pergi dan membiarkan hantu samurai Jepang itu berhadapan dengan kodamnya. Di situ Hualin bertemu dengan Gao yang kabur tadi. Lalu setelah itu Gao melihat kalau hantu Jepang tadi menjadi api dan kembali ke makam tadi. Di sana masih ada Jin yang masih mencari batang besi itu. Terlihat Jin yang masih mencari dari atas api itu telah sampai di atasnya. Sementara itu Gao dan Hualin pun menghampiri Jin. Jin hanya terpaku melihat api berputar di atasnya. Terlihat api itu pun kembali ke makam tadi. Api itu berubah menjadi sosok hantu samurai Jepang lagi. Di situ hantu itu menawari Jin untuk menjadi budaknya, dan apabila Jin tidak mau, maka dia harus memberikan hatinya untuk makhluk itu. Tanpa basa-basi, makhluk itu pun menusuk perut Jin dengan tangan kosong. Gao lalu menuangkan darah kuda di hantu itu. Terlihat hantu itu kepanasan karena terkena darah tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Bongji juga ikut kepanasan karena arwah Jepang tadi masih terkait dengan Bongji. Makhluk itu pun sempat pergi dari makam itu, tapi saat Hualin dan Gao menghampiri Jin, makhluk itu kembali. Makhluk itu pun menyekik mereka berdua. Lalu tiba-tiba mereka berdua mendapat gambaran tentang kematian dari makhluk Jepang itu dan proses penguburan dari hantu tersebut. Sementara itu Jin yang dalam kondisi sekarat, dia mengambil kayu yang telah dilumuri darah kuda tadi, lalu menyerang kaki dari makhluk itu yang membuat makhluk itu kesakitan. Sedangkan di rumah sakit, Bongji pun merasa kesakitan juga. Makhluk itu lalu melepaskan Gao dan Hualin. Lalu saat makhluk itu menyerang Jin, Gao mencoba menyerang makhluk itu dengan besi tapi tidak mempan. Tapi saat Jin menyerang makhluk itu dengan kayu yang basah, makhluk itu kesakitan, malah dapat melukai tubuh dari makhluk itu. Jin pun terus menyerang makhluk itu yang terlihat makhluk itu kesakitan. Sedangkan saat Jin melukai makhluk itu di rumah sakit, Bongji malah muntah darah efek dari makhluk tersebut. Lalu saat makhluk itu telah sekarat, Jin lalu melumuri kayu dengan darah lagi. Dengan satu kali tebasan, makhluk itu pun terbelah diikuti Jin yang terkapar. Sementara itu di rumah sakit, kita melihat kalau Bongji telah terbebas dari hantu Jepang itu. Lalu terlihat Jin yang telah sekarat. Gao dan Hualin pun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Singkat cerita, Jin telah dibawa ke rumah sakit, sedangkan Bongji sudah terlihat membaik. Di hari-hari berikutnya, mereka kembali kegiatan masing-masing. Terlihat Bongji dan Hualin masih menari, sedangkan Gao kembali ke aktivitas gerejanya. Di sini kita melihat kalau Jin sedang menikahkan anaknya. Lalu saat sesi foto bareng, dia mengajak Hualin, Bongji dan juga Gao ikut berfoto.
둘, 셋. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Exuma yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentar juga. See ya.